Ya, berlanjut lagi di part 2. Akhirnya kita pun sudah sampai di Hong Kong. Dan kita sampai di Hong Kong ini sekitar jam setengah 3 sore setelah menempuh perjalanan di udara selama 3 jam 50 menit dari Singapura. Dan apabila Sobat Koper ingin menuju ke negara Makau, ini bisa langsung lanjut naik ferry ya dari dalam bandara Hong Kong. Jadi tidak perlu keluar dari imigrasinya Hong Kong. Oh ya, untuk keluar ke negara Hong Kong kita sudah nggak perlu tes antigen ataupun tes-tes lainnya, hanya perlu mengisi arrival card yang diberikan saat kita boarding dari Singapura tadi. Dan untuk paspor Indonesia juga nggak perlu visa ya untuk masuk ke negara Hong Kong. Dan setelah selesai proses imigrasi, kita langsung meluncur untuk ambil bagasi kita. Dan ini lokasi bagasinya, waduh, ada di pucuk banget ternyata. Dan setelah selesai ambil bagasi, waktunya untuk keluar dulu ya. Oh ya, di Hong Kong ini Sobat Koper harus sedia atau punya kartu Octopus namanya. Jadi kartu ini bisa dipakai untuk sistem pembayaran apapun, baik makan, transportasi, maupun untuk beli-beli barang di toko-toko. Jadi seperti e-money kalau di Indonesia, cuman di Hong Kong ini hampir semua toko bisa menerima alat pembayaran ini. Dan karena kita sudah punya kartunya, jadi tinggal isi ulang aja. Dan ternyata kita keluarnya ini beda ya pintu exitnya. Biasanya sih kita selalu exit di pintu satunya, dan begitu keluar area kedatangan ini selalu ada counter untuk isi ulang Octopus. Tetapi di pintu keluar kali ini kok counternya tutup, jadi kita mencari counter yang di luaran aja. Dan setelah isi ulang Octopus, kita akan memakai transportasi umum bis untuk menuju ke tempat penginapan kita di daerah Jordan, Hong Kong. Dan mengapa kok kita memilih transportasi bis? Karena ini transportasi yang paling murah dibandingkan dengan transportasi umum lainnya seperti MTR ataupun kereta ekspres, apalagi taksi. Wah, itu sangat mahal. Dan enaknya transportasi bis ini bisa turunnya pun deket banget dengan hotel kami. Dan untuk jurusan bis area yang lain ini bisa cek di papan petunjuk bus terminus tadi ya. Dan karena kita sudah tahu jurusan bis kita adalah 21A, jadi kita langsung menuju ke bis stopnya. Untuk bis 21A ini bisa menuju ke area Mongkok, Jordan, dan tujuan akhirnya adalah Tsim Sha Tsui. Dan tiap jurusan selalu ada area antrinya ya sendiri-sendiri. Dan bis ini nantinya akan berhenti di tiap area stop yang memang jurusannya. Oke, bis double cabinnya ini sudah datang, saatnya untuk masuk dan juga naik. Begitu kita naik akan langsung bayar di depan ya dengan memakai Octopus, dan kita pun harus menaruh koper di tempat koper di bagian tengah bis. Cuman karena kemarin rempong ya, jadi nggak sempet video untuk tempat taruh bagasinya. Terus harusnya kita kalau antri di paling depan ini enak sih, karena bisa pilih yang di lantai 2 dan duduk di paling depan. Jadi bisa melihat view yang cakep selama perjalanan. Tetapi karena kita antrinya agak belakang, pas naik juga sudah ditempatin semua dudukan paling depannya. Jadi ya videonya dari samping aja deh ya. Terus kondisi airport Hong Kong sendiri juga banyak pembangunan di sekitarnya ya. Terutama di Terminal 2 lagi direnovasi total. Jadi cuma Terminal 1 saja yang beroperasi. Dan jalan rayanya pun juga banyak mengalami perubahan di sekitaran airport. Oh ya, di video kemarin lupa kasih info ya tentang harga tiket pesawatnya dari Surabaya ke Hong Kong ini naik SQ atau Singapore Airlines itu berapa. Jadi kita ini belinya sekitar 4 jutaan per orangnya, dan harga itu sudah termasuk tiket pulang pergi. Dan plus sudah termasuk makanan ya di setiap penerbangannya. Cuman kurangnya ini ya transitnya sih lumayan panjang dan harus tidur di Bandara Changi. Cuman untuk harga sih menurut kami sih sangat worth it banget sih. Terus untuk kondisi dalam bis City Flyer ini sangat terjaga dan juga bersih, tempat duduknya pun juga sangat nyaman. Dan bisa kita lihat mulai ada keramaian karena kita sudah sampai di area Mongkok dan sekitarnya. Dan sebentar lagi kita akan turun ya. Dan waktu turun jangan lupa membawa seluruh bagasi kita ya di tempat penyimpanan bagasi di bis. Kalau ketinggalan, wah bisa repot gak karuan. Dan akhirnya menginjakan kaki kembali di area Jordan, Hong Kong. Dan mengapa kalau kita memilih daerah Jordan? Karena kita pernah menginap di daerah Tsim Sha Tsui, terus Mongkok, dan juga Central, serta Causeway Bay. Cuman menurut kami sih Jordan ini yang paling cocok dengan kita. Dan hotel yang akan kita inap ini memiliki harga yang fair banget dengan luas kamar yang masih manusiawi ya. Karena di Hong Kong kan harga tanahnya mahal banget ya. Jadi kamar hotelnya ini rata-rata kecil, kompak banget. Dan susah untuk dapat kamar yang bisa berisi 3 orang. Karena kita perginya berlima, jadi butuh 2 kamar. Dan kita sudah sampai di hotelnya. Hotelnya ini bernama Meta City Living.
Dulu sebelum pandemi hotelnya namanya beda ya, terus sekarang ganti manajemen dan juga pemilik. Dan nilai plusnya lagi ini, hotel ini dekat sekali dengan terminal bus untuk kembali ke airport waktu pulangnya. Dan hotel ini pun bisa gratis isi ulang air minum. Karena di Hongkong sendiri untuk air minum harganya nih kisaran 10-15 dolar per 1,5 liternya. Jadi lumayan kan ngiritnya. Dan ternyata saat kita mau check in kamarnya belum ready nih. Jadi kita harus menunggu dulu. Karena harus menunggu, kita memutuskan untuk titip koper aja deh di lobby dan kita jalan-jalan menuju ke Tsim Sha Tsui. Terus di Hongkong juga sudah boleh tidak memakai masker di area manapun, cuman ya harus tahu diri saja sih. Apabila kondisi kurang enak ya harus pakai masker biar tidak menulari orang sekitarnya. Oke, sekarang sudah sore, kami memutuskan untuk mencoba makan di area Tsim Sha Tsui. Dan kali ini kita mencoba pertama kalinya Din Tai Fung. Soalnya kami penasaran banget ya dengan rasanya dan dapat Michelin Star. Terus juga rame banget dulu di Singapura. Dan pas di Hong Kong ini sepi ya, jadinya kita coba. Dan juga ini belum jam makan malam. Dan Din Tai Fung sendiri ini bukan makanan halal ya, karena ada beberapa menu terbuat dari babi. Dan ini makanan yang kami pesan. Menu paling spesialnya adalah Xiao Long Pao, jadi dumpling ayam yang di steam. Kalau menurut penilaian kami sih rasanya sih enak, cuman kalau dibandingkan dengan harganya sih wah nggak worth it ya. Karena makan seperti ini aja habisnya 800 dolar Hong Kong. Nggak kenyang dan rasanya pun nggak sampai super duper enak banget. Jadi cukup tahu aja ya. Kalaupun disuruh balik ya masih mikir-mikir ya, karena rasanya nggak sampai ngangenin gitu. Dan setelah selesai makan kita lanjut jalan lagi menuju ke area Tsim Sha Tsui karena kita memang kepingin ke Avenue of Star. Dan kita nantinya akan melihat light show di jam 8 malam. Dan light show ini adalah show lampu dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di Hong Kong Island. Selalu ada ya setiap hari di jam 8 malam. Dan kita waktu perjalanan ke Avenue of Star, wah kita bisa lihat ya jalanannya rame banget. Memang area paling rame yaitu di Tsim Sha Tsui dan juga area Mong Kok. Dan namanya kenapa kok Avenue of Star? Karena memang di sana ada kumpulan cetakan tangan para artis Hong Kong di handrailnya sepanjang Avenue of Star. Dan di Avenue of Star juga ada statue-nya Bruce Lee, cuman kemarin kita nggak ke sana sih. Dan lokasi Avenue of Star ini memiliki view paling cakepnya ya untuk melihat gedung-gedung pencakar langit di Hong Kong. Baik di waktu siang maupun malam, view-nya benar-benar fantastik. Dan di Tsim Sha Tsui ini ada Hotel Sheraton, ini per malamnya sekitar 4-5 juta. Dan juga ada Hotel Peninsula, jadi banyak sekali orang yang berfoto-foto di depan dari hotel ini. Karena semalamnya menginap di hotel ini seharga 11-15 juta per malam. Wah, itu bisa buat nginep di hotel kami yang tadi ini selama 10 hari. Kalau menginap di sini semalam, wah kita langsung besoknya jadi gelandangan nih. Terus kita harus menyeberang dulu ya untuk menuju ke Avenue of Star. Jadi dari Hotel Sheraton ataupun Peninsula kita harus menyeberang jalan, baru kita akan ketemu dengan lokasi Avenue of Star-nya. Dan inilah dia untuk salah satu spot dari Avenue of Star di waktu malam hari. Indah ya view-nya, banyak gedung pencakar langit dengan lampu-lampunya yang menyala dan berwarna-warni. Yang pasti jauh lebih indah waktu kita memandang sendiri dengan mata kita. Karena sebagus apapun dalam video, tetap view langsung dari mata kita ini tetap yang terbaik. Dan sebentar lagi kita akan melihat light show-nya. Untuk light show-nya pun berlangsung sekitar 15 menit kalau nggak salah. Dan beginilah untuk light show dari Avenue of Star.
Dan setelah selesai menyaksikan light show yang ada di Avenue of Star, saatnya kita balik lagi ke area Simsaswe. Dan kami memikirkan untuk mencari makan malam ya. Cuman kami masih bingung ceritanya ingin makan di mana. Sudah beberapa ada list sih, cuman bingung aja mau pilih yang mana. Dan dalam perjalanan kita menemukan mobil penjual ice cream. Wah, ini lucu juga ya. Jadi ada penjual es krim di dalam mobil dan kita penasaran dong dengan rasanya. Jadi kita coba deh. Untuk satu es krimnya ini seharga $13 dan ternyata setelah dicoba, inilah kesimpulannya. Es krimnya McD. Dan kita pun melanjutkan perjalanan kembali ya untuk mencari makan dan akhirnya kami memutuskan untuk makan di salah satu noodles yang bernama Mak Noodle. Dan ini adalah rekomendasi dari orang Hong Kong sendiri. Kita harus coba nih katanya enak, makanya kita mencoba makan di sini. Untuk rasa sih enak, tetapi menurut pendapat kami sih kami lebih memilih noodle yang namanya Mak Man Ke Noodle dan lokasinya ini di sebelahnya dari Australia Daily. Ini jenis mie dan juga rasanya mirip, tetapi menurut kami sih dumplingnya lebih besar di Mak Man Ke dan harganya pun jauh lebih murah ya dibandingkan dengan Mak Noodle. Cuman kelebihan Mak Noodle ini dia cabangnya banyak dan juga mudah dijangkau dibandingkan dengan Mak Man Ke Noodle. Cuman kali ini kita ndak ke Mak Man Ke Noodle, cuman kita infokan saja lokasinya dan juga tokonya. Dan setelah selesai makan kita balik lagi ke hotel dan saatnya untuk review kamar hotelnya ya. Dan ini adalah tipe kamar untuk 3 orang, jadi isinya satu kasur single dan satunya pun king size. Untuk ukuran kamar ini menurut kami sudah manusiawi ya, karena biasanya kamar-kamar yang lain ini lebih kecil lagi dibandingkan yang ini. Dan benar-benar compact. Terus juga jarang banget kamar yang bisa muat untuk 3 orang. Untuk TV sudah bisa Netflix dan ada meja kerja serta cermin seluruh tubuh. Terus untuk pas showernya ini enak ya, ada tutupan kacanya, jadi airnya ndak becek kemana-mana. Cuman untuk klosetnya ndak ada jet showernya, jadi harus nyiapin botol isi air buat cebok nih. Untuk amenity pun sudah lengkap ya buat 3 orang. Dan ini adalah kamar untuk yang 2 orang, jadi kamarnya pun ini 2 kasur single dijadikan satu, jadi lumayan luas juga. Terus untuk kualitas kasur dan juga bantalnya ini sangat nyaman dan juga empuk. Untuk wifi pun juga kencang dan tanpa kendala. Terus di dalam kamar juga ada AC tetapi tidak terpakai ya karena waktu kita datang ini musimnya masih dingin. Dan untuk toiletnya pun juga sama dengan kamar yang tadi sebelumnya. Oke sobat koper, kita akan mandi-mandi dan juga istirahat dulu dan sampai di sini dulu ya untuk part 2 trip di Hong Kong. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai dan nantikan terus kelanjutan trip kami selama di Hong Kong di part-part selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya sobat koper. Bye bye.